Pemirsa, Bali merupakan sebuah pulau yang memiliki 1000 pura. Tradisi dan budaya yang saling mengisi dan melengkapi dengan ajaran agama Hindu. Bagi warga Bali yang mayoritas Hindu, memiliki sebuah tradisi yang dinamakan Tumpek Landep. Tumpek Landep merupakan hari raya pemujaan kepada Ida Betara Sang Hyang Siwa Pasupati sebagai dewanya Taksu. Hari Raya Tumpek Landep sendiri merupakan rentetan setelah Hari Raya Saraswati, di mana pada hari ini umat Hindu melakukan puji syukur atas berkah yang telah diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Ida Betara Sang Hyang Pasupati. Hari Raya Tumpek Landep jatuh setiap Saniscara atau Hari Sabtu Kliwon Wuku Landep, sehingga secara perhitungan kalender Bali, hari raya ini dirayakan setiap 210 hari sekali. Kata tumpek sendiri berasal dari metu yang artinya bertemu dan pek yang artinya akhir. Jadi tumpek merupakan hari pertemuan Wewaran Pancawara dan Saptawara, di mana Pancawara diakhiri oleh Kliwon dan Saptawara diakhiri oleh Saniscara atau hari Sabtu. Sedangkan landep sendiri berarti tajam atau runcing. Maka dari ini diupacarai juga beberapa pusaka yang memiliki sifat tajam seperti keris. Dewasa kini, senjata lancip itu sudah meluas pengertiannya. Tak hanya keris dan tombak, juga benda-benda hasil cipta karsa manusia yang dapat mempermudah hidup seperti sepeda motor, mobil, mesin, komputer, dan sebagainya. Benda-benda itulah yang diupacarai. Akan tetapi ada satu hal yang tidak boleh disalahartikan. Dalam konteks itu, umat bukanlah menyembah benda-benda teknologi, tetapi umat memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Ida Betara Sang Hyang Pasupati yang telah menganugerahkan kekuatan pada benda tersebut sehingga betul-betul mempermudah hidup. Seperti dilakukan Pandai Keris di Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali, Pandai Nyoman Budiarte. Seniman yang seorang pandai keris Bali ini memaknai Tumpek Landep sebagai momentum hari suci untuk membersihkan sekaligus menyucikan berbagai karya keris yang telah dibuatnya. Di saat ini semua keris diupacarai dengan dipimpin Sang Sulinggi. Pada hari ini kami dari Prapen Keris Nami Pusaka yang beralamat di Jalan Raya Semebaung, Banyarmas, Bedulu, kali ini mengadakan kegiatan yaitu berupa Pasupati Keris yang dibuat di Prapen Nami Pusaka. Adapun tujuan dari upacara Pasupati ini adalah yang pertama itu artinya Pasupati itu adalah proses sakralisasi sebuah benda pusaka, khususnya dalam hal ini adalah keris. Jadi keris yang kami buat itu dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini dan bertepatan dengan hari ini Tumpek Landep, kami siapkan sebuah upacara Pasupati atau proses sakralisasi keris, di mana memberikan yang mana tujuannya adalah memberikan roh jiwa terhadap benda pusaka keris tersebut sehingga menjadi suci, sakral sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Dan kebetulan yang paling utama dalam proses Pasupati ini itu yang pertama itu karena ada pesanan sebuah keris yang berbahan meteor murni, yaitu Miss Taylor dari Amerika. Jadi dia menginginkan bahwa kerisnya itu di Pasupati
seperti diperlakukan seperti apa sesuai dengan adat dan budaya Bali. Dan kesempatan ini kami gunakan untuk mensosialisasikan kepada semeton yang lain yang membuat keris, yang mempunyai keris, baik itu keris kamartikan maupun keris sepuh yang dari dulu tidak sempat tidak pernah dirawat dan sekarang dibersihkan dan kembali di Pasupati pada hari ini. Seperti yang terlihat di sini ada beberapa keris yang siap untuk di Pasupati. Yang pertama tentunya ada yang dari ini, yang dari keris Luk 9 dari miliknya Miss Taylor dari Amerika. Terus ada semeton-semeton dari Kintamani, ada dari Bangli, terus dari Karangasem juga ada, dari Ubud, dari tempat kami sendiri dari Banyarmas membersihkan pusaka yang lama tidak dibersihkan juga ada dari Gianyar juga ada, dan berbagai dan masih banyak lagi keris, dan juga ada keris penari juga ada yang di Pasupati. Jadi upacara Pasupati itu membersihkan, mensucikan sebuah benda pusaka agar menjadi sakral, mempunyai kekuatan atau roh jiwa, sehingga mempunyai sebuah energi dalam benda-benda pusaka tersebut. Bagi seorang pandai besi termasuk pandai keris, membuat keris memang memiliki kesulitan dan tingkat upacara yang berbeda. Hal itu tergantung dari jenis keris yang diinginkan oleh pemesan. Untuk itulah membuat keris tidak bisa dalam waktu singkat, tetapi memerlukan waktu paling cepat 3 bulan. Seperti dibuat oleh Pandai Nyoman Budiarte ketika mendapatkan pesan keris dari seorang warga Amerika Serikat. Kebetulan keris tersebut digunakan sebagai media pengantar untuk melakukan kegiatan spiritual, misalnya yoga. Itu sebabnya tatkala membuat keris ditentukan hari-hari baik sesuai dengan kalender Hindu Bali. Mulai dari proses pengukuran keris, pembuatan bahan dasar, pembuatan guratan keris hingga proses upacara menghidupkan kekuatan dalam keris itu sendiri. Ya, untuk membuat sebuah keris membutuhkan adalah sebuah proses yang panjang. Artinya pertama mulai dari menentukan hari baik membuat keris tersebut. Di sana ada pemilihan bahan, yang bahan keris sendiri itu terdiri dari 3 unsur logam, yaitu ada baja, ada besi, dan ada nikel atau meteor. Jadi untuk proses pembuatannya setelah dilakukan persiapan, dan yang kedua dilanjutkan dengan proses pembuatan. Yang pertama itu proses membuat saton atau bahan, ya, ketiga bahan tadi dicampur dulu, dijadikan satu menggunakan teknik tempa lipat, artinya ditempa, dilipat beberapa kali sehingga menghasilkan sebuah saton yang siap untuk dijadikan keris. Nah, sebelum saton ini dijadikan keris, dimasukkan dulu baja, disebut dengan istilahnya nyelorok atau nguajen istilah Balinya. Setelah nguajen inilah bentuk keris itu sudah mulai kelihatan, yang disebut dengan ngetekung. Dia berbentuk segitiga seperti gunungan. Setelah proses nguajen, nah inilah sudah siap dibuat menjadi sebuah keris. Seperti apa bentuknya, apakah dia itu keris lurus, apakah keris luk, disebut dengan proses membuat calonan. Nah, di sini sudah mulai kelihatan bentuknya, dan bisa dilakukan ke tahap berikutnya, tahap menggerinda,
ya menghaluskan. Setelah itu ada proses penyepuhan, proses finishing. Finishing itu menghaluskan kembali atau nyangling, sebelum proses paling akhir itu adalah mewarangi. Mewarangi itu adalah nanti proses ini tujuannya memunculkan guratan-guratan pamor pada keris tersebut, sehingga nanti muncul dia gurat-guratan pamor yang berwarna putih. Dia bisa berupa, nanti muncul guratan itu hasil dari proses tempa lipat tadi. Dia bisa nanti muncul berupa garis-garis abstrak, ada terkadang muncul bisa bentuk-bentuk binatang dan lain sebagainya, atau bisa juga bentuk-bentuk manusia juga bisa. Ada beberapa ukuran keris Bali, sesuai juga dengan hari kelahiran dan peruntukan bagi calon pemilik keris. Keris yang digunakan seniman tari di Bali tentu berbeda baik ukuran maupun peruntukannya. Demikian pula keris yang digunakan untuk benda pusaka di pura dibuat dengan tata cara berbeda dan ukuran yang lain. Proses upacaranya juga berbeda. Ada pula keris yang digunakan sebagai seselet atau pegangan bagi seseorang, misalnya pejabat atau tokoh masyarakat, guna meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memberikan aura kewibawaan. Untuk keris ada beberapa fungsi sesuai dengan sikut pesikutan. Kalau di Bali yang paling lumrah itu kita kenal beberapa sikut, mulai dari sikut 13 itu yang disebut dengan Bimo Perkasa, sikut 14 itu Dharma Wangsa, sikut 15 itu Arjuna Pasupati, 16 yang agak ini harus hati-hati kalau menggunakan 16 itu Suksema Angel, itu jarang dipakai. Terus kalau 17 Naga Sampurna, 18 itu sikut Sasangka Parna, dan 19 itu Durga Ketemung. Jadi sikut-sikut ini mengikuti sesuai dengan fungsinya. Kalau di 13 itu cocoknya dipakai oleh para ksatria secara umum. Para pengiring itu juga, prajurit di sana bisa untuk sikut 13, lebih ke masyarakat umum. Kalau sikut 14 biasanya dipakai untuk orang-orang suci, seperti misalnya pemangku, pemuka agama, atau pendarma wacana, seorang pendeta sulinggih. Nah, seperti itu. Untuk sikut 15 biasanya untuk lebih arahnya ke perekonomian, itu untuk kesejahteraan, kemakmuran. Nah, itu di sikut 15. Kalau sikut 16 seperti yang Tiang sampaikan tadi, ini hanya bisa digunakan atau disungsung di pempatan agung. Itu sangat keramat biasanya. Kalau kita secara umum tidak, ini sangat dilarang untuk sikut 16 Suksema Angel, itu lebih banyak bahayanya. Kalau sikut 17 itu Naga Sampurna, juga lebih ke untuk pejenengan. Tapi juga ini sikut 17 ini bisa dipakai untuk penari topeng, biasanya menggunakan sikut 17. Kalau 18 dan 19 ini lebih ke juga termasuk sikut yang keramat, lebih sering digunakan kalau di rumah sebagai penjaga rumah, ini yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Untuk sungsungan, pejenengan itu biasanya sikut 18 dan 19. Kekuatan keris Bali dengan aura spiritual yang ada ternyata tidak saja menarik bagi masyarakat Bali dan Nusantara, tetapi juga bagi wisatawan asing yang menyukai kegiatan wisata spiritual.
Seperti gadis Australia yang cukup lama tinggal di Bali ini, dia sejak lama telah mengikuti dan mengetahui tentang keris Bali, sehingga tatkala ada upacara tumpah landep untuk menyucikan keris di kelompok Nami Pusaka ini, dia pun menyatakan niatnya ikut menyaksikan prosesnya dari awal sampai akhir. Saya suka belajar di keris Bali karena itu prosesnya ada banyak respect untuk dialami di bumi, dan ada sedikit lagi sihir di proses itu. Karena saya udah kerja bersama pandai di Inggris dan pandai di Belanda, tapi prosesnya di sini lebih spesial. Jadi saya grateful untuk bisa belajar pakai pandai Budiarta karena dia open knowledge gitu, like very open to teach. Saya ada banyak pertanyaan, juga saya ada pertanyaan di bahasa Bali untuk keris dan perapan Budiarta atau terminologi untuk apa ini. Pemirsa, bagi umat Hindu di Bali, kepercayaan dan keyakinan akan kekuatan sebuah keris benar-benar diimplementasikan dalam proses ritual. Tiap 6 bulan sekali, proses menyucikan sekaligus membersihkan melalui tumpek landep menjadi tanda akan keyakinan itu. Semua perabotan terutama keris Bali akan disertakan dalam proses upacara. Diawali dengan upacara mecaru pekarangan hingga persembahyangan bersama. Dengan dipimpin seorang sulingge, upacara akan berlangsung sekitar 4 jaman. Di saat tumpek landep ini ditampilkan juga berbagai sajian bebali, mulai dari penampilan sekegong anak-anak, penari topeng hingga kekidungan atau metembang. Untuk memelihara atau merawat sebilah keris ini artinya sebetulnya kalau saya analogikan mungkin seperti sama merawat diri sendiri, atau lebih sederhananya mungkin merawat sebuah sepeda motor. Kalau merawat diri sendiri, dia tiap pagi perlu mandi, pakai parfum, pakai bedak, pakai sisir, dan lain sebagainya. Karena pasti kita mempersonifikasikan sebuah benda pusaka itu sama seperti diri kita. Khusus merawat sebuah keris, kalau itu keris baru, Kamardikan itu relatif lebih mudah. Karena dia baru, jadi dengan cara diberi minyak agar karat-karat itu tidak masuk ke dalam bilah keris. Jadi minimal lah setiap bulan sekali ada di sana rerainan purnama, tilem. Nah, keris ini diupacarai. Ini berarti kita bisa membuka kerisnya, terus dibersihkan dulu dari minyak-minyak, dari kotor-kotoran yang melekat, lalu kembali diminyaki. Barulah disiap untuk diberikan sesaji apa yang bisa diaturkan, lalu disimpan kembali ke dalam rangka. Nah, tetapi untuk merawat keris atau benda-benda pusaka yang sudah tua, yang sudah sepuh, nah ini memang memerlukan waktu, teknik yang lebih lah, karena seperti yang sampaikan tadi, persis merawat seperti motor tua juga sih sebetulnya, perlu perhatian yang lebih itulah. Artinya pertama, karena itu karat akan mudah masuk ke benda atau ke sebuah pusaka yang sepuh. Jadi ini kalau yang karat sekali, ini kembali harus dibersihkan dari awal dulu, harus
direndam dulu di cairan atau air kelapa untuk membersihkan karatan. Saran saya di sini hindari menggunakan bahan-bahan kimia yang merusak tekstur dan pamor dari sebuah keris itu, karena kita sudah punya cara yang tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Ya cukup dengan itu, minimal 3 hari lah proses untuk membersihkan karat ini. Setelah bersih, dilakukan nyeruk istilahnya dengan menggunakan jeruk nipis untuk membuka kembali pori-pori dari besi tersebut, dari logam tersebut, sehingga di proses terakhir nanti pada saat mewarangi, warangan bisa masuk dan melekat ke bilah keris tersebut. Dan ingat, nah itu kalau yang keris sepuh. Mungkin kalau yang baru bolehlah 6 bulan sekali atau setiap rainan tumpek. Nah kalau keris sepuh ini harus lebih sering dirawat secara intensif untuk menghindari air atau yang memicu karat itu masuk ke dalam bilah keris tersebut. Nah, pemirsa, saya sekarang ada di tempatnya Pak Pandey Budiarte di Belah Batu. Ini salah satu keris yang cukup lama, Pak ya, sepuh. Kemudian dalam upacara tumpek landap ini, Nami Pusaka, dilakukan pembersihan ini udah lama sekali. Nah, caranya buka juga ternyata berbeda. Ini harus begini, ini tangan di sini, kemudian didorong ya, dorong, terus ini jalan. Ya, ini sarungnya yang ternyata harus jalan. Nah, ini kerisnya. Ini keris yang cukup lama, jadi sudah disepuh atau apa namanya dibersihkan ya, dijerukkan, jeruk ya. Jadi dulu mungkin bagus sekali kalau lama tidak dirawat dengan baik, sekarang dirawat dan ini kembali ke seperti semula. Tapi ini ada ini ya, korosi ya, patah-patah ini ya. Jadi ini, tapi kalau kita di Bali ini betul-betul sangat dipercaya, diyakini. Ini nilai sakralnya luar biasa. Jadi tidak sembarangan ya. Walaupun begini posisi keris, tapi ini proses pembuatannya lama. Belum tentu yang sekarang bisa. Nah, itu di tahapannya luar biasa, sehingga dengan upacara ini betul-betul kembali dikembalikan lagi ya sakralnya. Jadi juga masukkan juga begini Pak deh. Balik. Nah, ternyata dari depan dia. Balik dari depan. Ya, ternyata tidak. Berarti ini begini. Begini. Nah, balik dah. Nah, begini ini ya. Depannya keris. Balik. Nah, ini dah depannya keris. Depannya. Oh, ini depannya keris. Ini ekornya. Oh, jadi ternyata ini ekornya. Ini kalau diganjel ini sirah cicaknya, nikuhnya. Ini bentuk cicak dia. Sangya Ngaji Saraswati Simul. Iya. Coba berarti ini nah, ini kita harus tahu ini depannya, ini belakangnya. Jadi kita kalau pas lagi masukkan dari depan dulu. Nah, ini ya. Yes. Luar biasa. Jadi ternyata memang butuh kesabaran, kemudian kita harus keyakinan yang besar untuk mewujudkan bahwa keris ini peninggalan nenek moyang kita yang sangat luar biasa, dan ini memang wajib kita lestarikan ya. Terima kasih. Bikin rimanya juga. Nerimanya begini. Balik. Nah, niki dah. Tahu. Pak Agus gini, tiang terima gini Pak. Oh, gini, menerima begini. Terus tiang sekarang terima aja. Terima begini. Tiang yang balik. Oh, jadi begitu ya. Ternyata proses serah terima juga ada caranya, berbeda dengan etika ya. Jadi ada keyakinan tertentu. Ternyata memang kaya sekali kearifan lokal kita di Bali khususnya, sehingga ini patut dijaga dan kita salut sama Pak Pandey Budiarte yang sudah luar biasa ya. Kalau dari sudut pandang saya sebagai praktisi atau pembuat keris itu, saya sangat berharap sekali keris ini menjadi sebuah ageman atau senjata wajib untuk semua orang. Karena kita sudah diwariskan, yang seperti yang jelaskan tadi, dari pesikutan kita sudah diwariskan.
Jadi kalau kita seperti orang biasa, keris apa yang wajib, keris apa yang cocok. Kalau sebagai pejabat, seorang kesatria, keris apa yang cocok. Ini secara tidak langsung, artinya keris ini memberikan energi positif pada si pembawanya. Karena sesuai fungsinya juga, keris itu, nah ada secara umum itu ada 4. Yang pertama, keris kecil, itu disebut dengan keris sesikepan. Biasanya itu tidak terlihat karena dia kecil, paling panjang dia sejengkang atau 1 lengkat, sehingga biasanya keris ini dimasukkan di dalam saku, di dompet atau di mana, di tas. Nah itu disebut keris sesikepan. Yang kedua itu keris ageman atau seselet. Nah ini biasa digunakan kalau di Bali itu seperti pecalang, termasuk pejabat juga. Nah itu bisa diselet atau dibawa sebagai sebuah ageman. Ini secara tidak langsung akan menambah aura kewibawaan seseorang sesuai dengan fungsinya tadi. Terus yang ketiga itu ada keris pusaka atau pajenengan. Nah ini jelas prosesnya pasti berbeda. Kalau ini kerisnya yang biasa disungsung mulai dari Pemerajan, di pura dan tempat suci lainnya. Dan yang keempat itu ya keris untuk dekorasi atau pajangan. Mungkin ini lebih cocoknya mungkin yang hanya sekedar penghobi dan ingin memiliki keris masih bisa, tidak ingin membawa, dan ini bisa untuk dijadikan dekorasi atau pajangan di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Pemirsa, tumpeng landep memiliki makna tonggak penajaman cita, budi, dan mana atau pikiran. Dengan demikian, umat selalu berperilaku berdasarkan kejernihan pikiran dengan landasan nilai-nilai agama. Dengan pikiran yang suci, umat mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Pada rerainan tumpeng landep, umat Hindu melakukan persembahyangan di sanggah atau merajan serta di pura, memohon wara nugraha kepada Ida Betara Sang Hyang Siwa Pasupati agar diberi ketajaman pikiran sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Pada rerainan tumpeng landep juga dilakukan pembersihan dan penyucian pusaka warisan leluhur.